Pagi itu, sinar matahari baru saja menyapa bumi ketika Embok Nah sudah mendorong gerobak sayurnya keluar dari rumah bambu di pinggiran kampung. Mengenakan kain batik lusuh dan kebaya sederhana, ia menatap langit sambil mengucap pelan, "Alhamdulillah, semoga hari ini lancar." Gerobaknya tak mewah, hanya papan kayu dengan 2 roda besar yang sudah berdecit setiap kali ia dorong. Tapi di atasnya tertata rapi sayur-sayuran segar dari kebun petani kecil, bayam, kangkung, tomat, cabai rawit, dan tempe bungkus daun pisang. Semua tampak segar dan menggoda, hasil jerih payah bangun subuh untuk mengambil dagangan dari para petani tetangga. Hari itu, Embok Nah memutuskan masuk ke komplek perumahan elit di ujung kota. Bukan karena sombong atau ingin lebih untung, tapi karena beberapa langganannya yang dulu tinggal di kampung kini pindah ke sana dan kadang masih memesan sayur darinya. Namun ternyata, langkahnya kali ini membawa luka yang tak ia duga. Saat ia mendorong gerobaknya pelan-pelan melewati pos satpam, 2 petugas berjaga menatapnya bingung. "Mau jualan ke sini, Bu?" tanya satpam muda dengan nada sopan. "Iya, Mas. Saya mau nganter sayur ke Bu Lilis, rumah blok C4. Jawab Embok Nah sambil tersenyum. Satpam itu mengangguk, membiarkan Embok Nah masuk, tanpa tahu bahwa beberapa menit ke depan, situasi akan berubah drastis. Di tengah komplek, ketika Embok Nah sedang berhenti sejenak untuk merapikan ikatan kangkung yang mulai miring, datanglah seorang wanita berdandan rapi dengan pakaian bermerek, kacamata hitam besar, dan sepatu hak tinggi mengkilat. Ia tidak lain adalah Bu Rani, istri Pak Hendra, pejabat tinggi di Pemkot yang tinggal di rumah besar di pojok komplek. Ini siapa yang izinkan kamu masuk sini? Hah?" tegur Bu Rani dengan suara keras sambil menunjuk-nunjuk ke arah Embok Nah. Embok Nah terkejut. Ia segera berdiri dan menjelaskan dengan sopan, "Maaf Bu, saya mau antar pesanan langganan saya. Tidak bermaksud mengganggu." "Pesanan? Di kompleks sekelas ini kamu pikir masih ada yang mau beli sayur dari gerobak kayak gini?" ejek Bu Rani sambil tertawa sinis. "Astaga, baunya itu loh. Jangan-jangan gara-gara kamu banyak lalat di jalan sini." Beberapa ibu-ibu sosialita yang sedang jalan pagi ikut menoleh dan tertawa kecil. Embok Nah menunduk. Wajahnya memerah menahan malu. Tapi ia tetap berusaha ramah. "Maaf, Bu. Saya hanya mencari rezeki halal. Gerobak saya memang sederhana, tapi saya selalu jaga kebersihannya." "Sudah. Kamu tahu nggak ini kawasan eksklusif? Bukan pasar loak. Bikin malu tetangga aja. Kalau sampai suami saya tahu ada pedagang kaki 5 masuk sini, kamu bisa dipolisikan." Satpam yang tadi mengizinkan masuk mulai gugup dan mendekat. "Bu, tadi saya izinkan karena beliau bilang ada pesanan dari Bu Lilis." "Lilis? Astaga, kasihan banget. Lain kali kalau mau beli sayur, ya di supermarket lah. Jangan panggil makhluk kampung kayak gini. Bisa-bisa besok ada pedagang gorengan juga masuk sini," bentak Bu Rani, makin lantang. Embok Nah menunduk semakin dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya menarik napas dalam-dalam sambil menggenggam ujung gerobaknya. Beberapa warga komplek yang melihat dari jauh hanya diam. Tak satu pun yang membela. Semua lebih memilih diam, takut terkena amarah Bu Rani. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, seorang pemuda kurus berkamera kecil yang sedang mempersiapkan konten sosial di sekitar area itu diam-diam merekam kejadian tersebut. Namanya Rio, seorang editor muda dari stasiun TV lokal yang sedang mencari konten untuk program realita bertema pahlawan kehidupan. Ia tertarik dengan wajah teduh Embok Nah dan ekspresinya yang tak melawan meski dihina. Rio menahan marah melihat perlakuan Bu Rani. Ia tahu betul bahwa tidak semua pahlawan memakai jas, dan tidak semua yang hina tampak kotor. "Bu, biar saya bantu keluarin gerobaknya," ucap satpam akhirnya. "Pelan. Tidak usah repot," jawab Embok Nah lirih. Suaranya sedikit gemetar. "Saya bisa sendiri."
Terima kasih. Dengan langkah pelan dan air mata yang tertahan, Embok Nah mendorong gerobaknya keluar dari komplek, sambil sesekali menyeka sudut matanya dengan ujung kerudung. Di balik jalan aspal yang panas dan tajam, tersimpan luka yang dalam, bukan karena kata-kata, tapi karena manusia bisa begitu kejam hanya karena penampilan. Namun, Embok Nah tak tahu, langkah kaki dan gerobaknya yang terlihat biasa saja itu sedang membawa cerita besar yang akan mengguncang seluruh negeri. Dan Rio, si pemuda perekam diam-diam, sudah punya rencana yang akan mengubah nasib Embok Nah selamanya. Langkah kaki Embok Nah menyusuri jalanan kampung kecil di tepi kota. Pelan namun pasti. Gerobak sayur yang ia dorong berbunyi lirih, bersahut dengan desah napasnya yang berat. Matahari mulai meninggi, panasnya menyengat kulit. Tapi itu bukan apa-apa dibanding panasnya hati yang ia rasakan hari ini. Sampai di depan rumah kayu sederhananya, Embok Nah berhenti. Ia meletakkan rem gerobaknya dengan hati-hati, lalu membuka pintu rumah yang mulai keropos. Begitu masuk, ia mendapati suasana rumah masih sepi, hanya terdengar suara tik-tik air dari ember bocor di dapur. Ia meletakkan kantong-kantong sayur yang belum terjual di atas meja bambu, lalu duduk bersandar di sudut ruangan. Tak lama, bahunya mulai berguncang, dan air mata yang ia tahan sejak di komplek perumahan itu pun akhirnya tumpah. Pelan-pelan, suara isakannya mengisi ruang kecil itu. Gusti Allah, Embok salah apa? Kok dihina seperti itu? Ucapnya lirih, sambil mengusap matanya dengan sudut kerudung yang sudah lusuh. Di atas meja, sebuah foto tua dalam bingkai plastik berdiri tegak. Dalam foto itu, tampak Embok Nah masih muda, berdiri di samping seorang pria kurus berkacamata, almarhum suaminya. Di depan mereka berdiri belasan anak kecil dengan wajah ceria. Itu adalah anak-anak panti asuhan tempat mereka pernah mengabdi puluhan tahun lalu. Setelah suaminya meninggal karena kecelakaan kerja, Embok Nah memutuskan tetap melanjutkan perjuangan mereka merawat anak-anak yatim di sebuah yayasan kecil di kampung. Yayasan itu sekarang sudah berpindah tangan ke pengurus baru, namun Embok Nah tetap membantu diam-diam. Ia tak lagi aktif secara langsung, tapi hasil jualan sayurnya setiap hari, biarpun tak seberapa, selalu ia sisihkan untuk membeli susu, buku, dan kebutuhan anak-anak di sana. Tak banyak yang tahu soal ini. Ia tak pernah pamer, tak pernah memposting di media sosial seperti orang-orang zaman sekarang. Bahkan, sebagian besar tetangganya hanya tahu Embok Nah sebagai penjual sayur biasa. Tapi bagi pengurus yayasan dan anak-anak di sana, Embok Nah adalah ibu kedua. Hari itu, setelah sedikit menenangkan diri, Embok Nah membuka lemari tua di kamar belakang. Dari balik tumpukan kain, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi amplop-amplop usang. Ia mengambil salah satu amplop bertuliskan tangan, donasi bulan lalu untuk Yayasan Harapan Kecil. Isinya 2 lembar uang 100 ribuan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil dagangan seminggu terakhir. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli perlengkapan sekolah 2 anak yatim yang masih SD. Di luar, suara motor berhenti. Tak lama, seorang gadis kecil masuk rumah sambil membawa tas plastik berisi bekal. Embok Nah, ini tadi aku bawa nasi bungkus dari Bu Ratna, kata gadis kecil itu. Namanya Sari, anak dari tetangga sebelah, yang sering datang membantu Embok Nah beres-beres. Oh, matur nun, enduk. Embok masih kenyang kok, jawab Embok Nah sambil tersenyum paksa. Sari melihat mata Embok Nah sembab. Ia duduk di dekat wanita tua itu dan bertanya pelan. Embok nangis, ya? Kenapa? Embok Nah mengelus kepala Sari. Enggak, enduk. Embok cuma kecapean. Tapi anak kecil itu tahu, ada luka yang lebih dalam dari sekadar lelah fisik. Ia lalu diam, duduk menemani Embok Nah tanpa banyak bertanya lagi. Kadang keheningan memang lebih menenangkan daripada kata-kata. Sore harinya, Embok Nah berjalan ke arah Yayasan Harapan Kecil, membawa kantong plastik berisi susu kaleng, buku tulis, dan beberapa ikat sayur segar.
Di sana, ia disambut hangat oleh Pak Mulyo, pengurus yayasan yang sudah ia kenal sejak lama. "Loh, Embok Nah, sampean gak usah repot-repot terus bawa ini segala. Kami malah sungkan," kata Pak Mulyo sambil menerima barang-barang itu. "Enggak apa-apa, Pak. Embok cuma numpang hidup dari dagangan. Tapi rezeki itu kan amanah. Selagi masih bisa, Embok akan bantu." Di halaman, anak-anak yayasan berlari-larian. Beberapa melihat Embok Nah dan langsung berlari ke arahnya. "Embok Nah datang!" teriak salah satu anak. Anak-anak itu langsung memeluk Embok Nah satu persatu. Ada yang mencium tangannya, ada yang menarik-narik bajunya, ingin bercerita tentang sekolah. Senyum Embok Nah akhirnya kembali merekah. Di tempat inilah ia merasa dibutuhkan, dihargai, dan diterima tanpa perlu berdandan mewah. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu rahasia yang belum banyak orang tahu. Salah satu anak yang pernah dirawat di yayasan itu belasan tahun silam adalah anak kandung Bu Rani. Ya, wanita yang menghina Embok Nah tadi pagi. Saat anak itu masih kecil, ia sempat mengidap penyakit jantung dan keluarganya mengalami krisis keuangan karena proyek ayahnya saat itu dibekukan oleh pusat. Yayasan Harapan Kecil lah yang menerima anak itu selama masa penyembuhan. Dan Embok Nah, yang saat itu masih jadi pengurus aktif, lah yang merawatnya. Ia yang menyiapkan makanannya setiap hari, mencucikan bajunya, bahkan menyelimutinya saat demam di malam hari. Namun kini, ibunya sendiri seolah tak mengenali sosok wanita tua yang dulu berjasa menyelamatkan nyawa anaknya. Embok Nah tak pernah meminta balasan, tapi hatinya tetap tersayat. Betapa mudahnya manusia lupa jasa masa lalu, dan lebih melihat tampilan luar daripada kebaikan yang tersembunyi. Di balik senyum dan tawanya hari itu di panti, Embok Nah membawa luka yang dalam. Tapi ia memilih tetap tersenyum. Karena baginya, kebahagiaan anak-anak yatim jauh lebih berarti daripada pengakuan dari seorang istri pejabat. Dan ia tak tahu, tak jauh dari situ, Rio, si pemuda yang kemarin merekam diam-diam, sedang mencari informasi tentang dirinya. Sebuah kejutan besar sedang disiapkan. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian memalukan di komplek elit itu. Embok Nah tak pernah membicarakannya pada siapapun, bahkan kepada tetangga dekat yang biasanya ia percayai. Baginya, hinaan itu cukup ia telan sendiri. Ia tidak ingin membuat orang lain ikut sedih. Yang penting baginya sekarang adalah tetap bisa berjualan dan terus menyisihkan sebagian rezekinya untuk anak-anak panti. Namun di tempat berbeda, tepatnya di sebuah kantor redaksi stasiun televisi swasta di pusat kota, seorang pemuda kurus dengan rambut agak acak-acakan sedang berdiri di hadapan produser acara dengan mata penuh semangat. "Mas, saya yakin ini sosok yang kita cari. Saya udah selidiki, dia bukan sekadar penjual sayur biasa. Namanya Embok Nah, dan dia ternyata penyumbang tetap di Yayasan Harapan Kecil. Tapi dia nggak pernah mau disebut namanya. Semua bantuan dia lakukan diam-diam," jelas Rio, menunjuk hasil riset dan rekaman yang sudah ia edit kasar. Produser, seorang wanita berusia 40-an dengan kacamata tebal bernama Bu Tania, tampak termenung setelah menyimak sebagian video yang direkam Rio secara diam-diam saat kejadian di komplek. Ini luar biasa, Rio. Tapi kamu yakin dia bersedia diundang? Kan selama ini dia nggak pernah mau tampil, tanya Bu Tania. "Saya yakin, Bu. Dia nggak haus panggung." "Itu betul. Tapi saya yakin dia mau datang kalau kita bilang ini untuk anak-anak yayasan. Kita bisa bikin kejutan juga buat beliau. Sudah saatnya orang seperti dia dikenal dan dihargai." Bu Tania mengangguk pelan. "Baik, kita jadwalkan untuk acara Malam Dermawan Nusantara. Ini cocok untuk edisi spesial kita minggu depan. Tapi, jangan bilang dia akan disorot. Kita undang saja dengan alasan sederhana. Kita buat seolah dia hanya tamu biasa. Baru saat acara berlangsung, kita ungkap semuanya di segmen kejutan."
Rio mengangguk mantap. 2 hari kemudian, sebuah undangan resmi dikirim ke rumah Embok Nah. Amplopnya rapi, berstempel logo stasiun TV nasional, dan ditandatangani langsung oleh produser acara. Embok Nah menerimanya dengan wajah bingung. Tak percaya. Acara amal nasional? Gumamnya sambil membaca pelan isi surat itu. Saya diundang sebagai perwakilan donatur yayasan. Ia lalu menatap ke arah foto almarhum suaminya yang terpajang di dinding ruang tamu. Mas, lihat ini, orang kecil kayak Embok malah diundang ke acara orang-orang besar. Sore itu, ia datang ke Yayasan Harapan Kecil untuk memastikan kebenaran undangan itu. Pak Mulyo tersenyum dan mengangguk saat melihat amplop di tangan Embok Nah. Iya, Embok, yayasan juga diundang. Dan sampean salah satu nama yang ditulis khusus. Pihak TV katanya ingin menyorot para donatur yang konsisten. Mungkin ini berkah dari Allah karena Embok selalu tulus. Embok Nah diam sejenak. Ia ragu. Ia tak pernah nyaman tampil di depan banyak orang. Tapi Pak Mulyo menggenggam tangannya pelan. Sekali-sekali nggak apa-apa. Embok, anggap saja ini sebagai cara Gusti Allah menunjukkan kepada dunia bahwa orang sederhana pun bisa mulia. Akhirnya, dengan bismillah, Embok Nah mengiyakan undangan itu. Ia tak punya baju mewah, hanya satu setelan kebaya hijau tua yang dulu pernah ia kenakan saat akad nikah keponakannya. Itu pun ia jahit sendiri dari kain sisa yang ia kumpulkan sedikit-sedikit. Tapi ia percaya, niat baik tak perlu dibungkus kemewahan. Hari acara pun tiba. Gedung acara berada di pusat kota, mewah dan terang benderang oleh sorotan lampu serta kilauan kamera. Karpet merah terbentang sejak pintu masuk. Para undangan berdatangan mengenakan jas mahal, gaun elegan, dan berdandan sempurna. Deretan mobil mewah berjajar di parkiran. Sementara itu, sebuah angkot berhenti tak jauh dari lokasi. Dari dalamnya, turunlah Embok Nah dengan langkah pelan. Ia mengenakan kebaya hijaunya, rambut disanggul sederhana, dan membawa tas kecil berisi tisu serta botol air. Ia tampak canggung saat memasuki pintu utama. Tapi seorang kru TV yang sudah diberitahu oleh Rio segera menyambutnya dengan ramah. Selamat malam, Ibu Nah. Silakan masuk. Kami sudah siapkan tempat duduk di depan untuk tamu istimewa, ucapnya sambil tersenyum. Iya, Nak. Terima kasih. Embok ini cuma penjual sayur. Loh, jangan berlebihan, jawabnya merendah. Justru itu, Embok. Karena ibu istimewa makanya kami hormati. Embok Nah hanya bisa tersenyum kikuk. Acara pun dimulai. Di panggung, pembawa acara kondang membuka malam amal dengan penuh semangat. Malam ini kita akan mengungkap kisah-kisah luar biasa dari orang-orang sederhana yang diam-diam mengubah kehidupan banyak anak di Indonesia. Bersama para donatur dan dermawan sejati, kita rayakan kebaikan tanpa pamrih. Embok Nah duduk di barisan tengah. Ia tidak tahu bahwa di barisan depan, Bu Rani dan Pak Hendra juga hadir sebagai tamu kehormatan. Wajah Bu Rani tampak tegang. Matanya menyapu ruangan mencari wajah-wajah yang familiar. Tak menyangka ada satu yang sangat ia kenal dan sangat ia hina. Rio, yang menjadi pengarah teknis acara, sudah berdiri di belakang layar, menunggu momen yang ia persiapkan. Waktunya hampir tiba. Gumamnya pelan. Dan tepat di tengah acara, pembawa acara naik ke atas panggung kembali dan berkata, "Dan kini, kita akan mengungkap siapa sosok yang selama ini menjadi penyumbang terbesar untuk Yayasan Harapan Kecil. Sosok ini selalu hadir dalam diam, tak pernah meminta disebut, tapi keberadaannya menyelamatkan banyak anak, termasuk salah satu anak dari tamu kehormatan kita malam ini." Lampu sorot menyapu ke arah bangku tempat Embok Nah duduk. Lampu sorot menyapu ke seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti pada satu titik. Seorang wanita tua bersanggul sederhana dengan kebaya hijau tua, yang duduk malu-malu di tengah lautan para undangan berdasi dan bergaun mewah. Semua mata tertuju padanya.
Dialah sosok yang selama ini menjadi penopang terbesar Yayasan Harapan Kecil. Ia bukan tokoh publik, bukan konglomerat, tapi ia memiliki hati yang lebih kaya dari semua yang hadir di ruangan ini. Suara pembawa acara menggema dengan dramatis. Kami undang Ibu Nah. Sekejap, suasana auditorium menjadi hening. Beberapa tamu yang tak mengenal Embok Nah hanya memandang bingung. Tapi sebagian lainnya, termasuk beberapa kru TV yang tahu kisah lengkapnya, menunduk haru. Di barisan depan, Bu Rani mendongak. Matanya melebar. Rahangnya mengeras. Ia mengenali wajah itu. Wajah wanita tua yang beberapa hari lalu ia hina habis-habisan di depan rumahnya. Wajah yang saat itu ia anggap tak layak menginjak tanah komplek elit. Kini wajah itu justru menjadi pusat perhatian nasional, di hadapan kamera dan jutaan mata pemirsa TV. Sementara itu, Embok Nah tetap duduk membeku. Ia tak menyangka akan disebut. Ia tidak tahu ini semua akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi nasional. Ia hanya mengira acara ini semacam pertemuan santai donatur dan yayasan. Tak pernah terpikir ia akan dipanggil ke panggung. Seorang kru menghampirinya, menyentuh pundaknya lembut. Silakan, Embok. Semua orang ingin mendengar cerita panjenengan. Dengan langkah pelan, Embok Nah berdiri. Tangannya gemetar, tapi seluruh ruangan memberinya jalan. Beberapa orang berdiri dan bertepuk tangan. Bahkan para tamu penting pun berdiri menghormatinya. Rio berdiri di balik kamera, menahan air mata. Begitu tiba di atas panggung, Embok Nah berdiri di depan mikrofon, menunduk, dan berkata pelan. Saya ini cuma penjual sayur. Mas, Bu, saya nggak biasa bicara di tempat sebesar ini. Seketika, suara pembawa acara menyela. Tapi ibu bukan penjual sayur biasa. Ibu telah menjadi malaikat tanpa sayap bagi banyak anak. Kami sudah berbicara dengan Yayasan Harapan Kecil, dan mereka memberitahu bahwa selama bertahun-tahun, ibu menyumbangkan sebagian besar pengeluaran mereka. Bahkan, menyelamatkan nyawa seorang anak yang kini tumbuh sehat dan hadir di ruangan ini. Seketika, layar besar di belakang panggung menampilkan rekaman dokumenter tentang Embok Nah. Video yang direkam diam-diam oleh Rio menampilkan Embok Nah mendorong gerobaknya, merapikan sayur, mengantar donasi ke panti, bahkan menangis sendirian di rumah kayunya. Ruangan menjadi senyap. Beberapa undangan mulai menyeka air mata. Lalu, layar berganti. Muncul cuplikan lain. Kali ini dari catatan yayasan. Dan sebuah foto seorang anak laki-laki kecil yang dulu dirawat intensif karena penyakit jantung, disandingkan dengan foto remajanya kini, yang tak lain adalah Alvin, anak kandung Bu Rani. Sorotan kamera pun menyorot wajah Bu Rani di antara tamu undangan. Ia kaget, tak percaya. Mulutnya terbuka tanpa kata. Ia menoleh ke arah anaknya, yang ternyata ikut hadir dan kini berdiri, menatap layar lebar dengan wajah terharu. Itu Embok yang jagain Alvin dulu waktu aku sakit, ucap Alvin lirih. Matanya basah. Bu Rani hanya terpaku. Alvin kemudian melangkah ke panggung. Ia berdiri tepat di depan Embok Nah, menatap wajah wanita tua itu dengan mata berkaca-kaca. Embok Nah, saya ingat. Dulu Embok yang selalu nyuapin saya makan, yang nyanyiin lagu supaya saya bisa tidur, waktu mama dan papa nggak bisa datang. Embok, terima kasih, ujarnya sambil menunduk dan memeluk Embok Nah erat. Air mata Embok Nah tumpah. Ia membalas pelukan itu dengan gemetar, menciumi kepala Alvin seperti cucunya sendiri. Seluruh ruangan pun berdiri dan memberikan standing ovation. Di barisan tamu, Bu Rani menunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat, tak tahu harus berbuat apa. Saat kamera menyorotnya, ia sempat menoleh dan menyembunyikan wajah dengan tangan. Pembawa acara kembali mengambil alih. Hari ini kita diingatkan bahwa kemuliaan tidak diukur dari pakaian mahal atau gelar, tapi dari ketulusan hati.
Ibu Nah adalah bukti bahwa kebaikan sejati masih hidup di tengah kita. Setelah acara, media sosial langsung dibanjiri dengan cuplikan video dari siaran langsung tadi. Nama, Embok Nah, menjadi trending topik nasional. Warganet dari seluruh penjuru negeri memuji sosoknya, membandingkan sikapnya dengan perlakuan Bu Rani yang terekam dalam video Rio sebelumnya. Komentar demi komentar bermunculan. Salut buat Embok Nah. Orang kaya beneran itu yang hatinya mulia, bukan tasnya mahal. Bu Rani, malu dong. Dulu hina-hina, sekarang ketampar kenyataan. Embok Nah, kamu pahlawan sejati kami. Di sisi lain, media pun mulai menyoroti sosok Bu Rani. Banyak netizen menggali video saat ia menghina Embok Nah dan menyebarkannya ulang. Ia dikecam habis-habisan. Beberapa pihak meminta klarifikasi. Bahkan komunitas ibu-ibu sosialita di kotanya mendesak agar Bu Rani mengundurkan diri dari beberapa posisi kehormatan di organisasi wanita tempat ia menjabat. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Embok Nah yang sederhana. Dari dalamnya turun Alvin dan Bu Rani. Dengan langkah pelan dan wajah penuh penyesalan, Bu Rani berdiri di depan pagar bambu. Embok Nah, ucapnya pelan. Saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Saya terlalu sombong. Saya malu, saya sangat malu. Embok Nah berdiri di pintu rumah, tersenyum tipis. Ia hanya berkata pelan, Bu Rani, semua orang pernah hilaf. Yang penting hatinya berubah. Gusti Allah Maha melihat. Bu Rani menunduk, lalu menangis. Alvin menghampiri Embok Nah dan mencium tangannya. Embok, mulai sekarang, saya yang akan bantu Embok bantu anak-anak lain. Saya janji. Kisah Embok Nah menjadi simbol perubahan. Ia diundang ke berbagai acara inspiratif, menjadi wajah kemanusiaan, tapi ia tetap menolak semua honor besar. Ia tetap mendorong gerobaknya. Meski kini banyak yang ingin membeli bukan karena sayurannya, tapi karena ingin dekat dengan orang berhati mulia. Dan setiap malam, di rumah kayunya, ia tetap berdoa dengan suara pelan. Ya Allah, jangan jadikan aku tinggi karena pujian manusia, tapi jadikan aku rendah di hadapan MU, selama aku hidup. Studio TV itu kini sunyi sesaat. Semua mata tertuju pada sosok wanita tua yang tadi dianggap tidak penting, hanya sekadar pelengkap acara amal. Embok Nah berdiri dengan tenang di depan mikrofon. Sorot matanya lembut tapi tegas. Gaun sederhana yang ia kenakan tanpa kontras di tengah gemerlap para tamu undangan. Namun justru itulah yang menarik perhatian pemirsa di seluruh negeri. Nama saya Nah, atau orang biasa memanggil saya Embok Nah. Saya hanya seorang penjual sayur keliling di ganggang kecil kota ini, ucapnya pelan namun menggema jelas di seluruh ruangan. Terdengar desahan napas para hadirin yang mulai merasa tidak nyaman. Terutama Bu Retno, istri pejabat yang tadi menyindir Embok Nah terang-terangan. Wajahnya mulai memucat, matanya melirik ke kanan kiri mencari dukungan, tapi tak ada yang berani menatap balik. Embok Nah melanjutkan, beberapa tahun lalu, saya pernah mendatangi yayasan ini. Waktu itu, saya melihat seorang anak laki-laki yang sangat lemah. Ia duduk di kursi roda, tubuhnya ringkih, dan matanya kehilangan semangat hidup. Para kru TV mulai menampilkan potongan gambar lama dari arsip yayasan. Seorang bocah lelaki dengan kepala botak dan infus di tangan muncul di layar besar. Semua orang terpana saat wajah anak itu perlahan dibandingkan dengan foto seorang pemuda yang kini duduk di barisan depan. Radit, anak dari Bu Retno. Ya, anak itu adalah Radit. Saya tak tahu siapa orang tuanya saat itu. Saya hanya melihat bahwa anak itu membutuhkan pertolongan. Maka, saya mulai menyisihkan hasil jualan sayur saya. 1.000, 2.000, kadang hanya receh. Tapi saya kumpulkan setiap hari, kata Embok Nah sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba, dari belakang panggung, direktur yayasan maju ke depan.
Ia membawa selembar berkas yang sudah mulai kusam. Saya bisa pastikan, Embok Nah adalah donatur tetap kami selama 7 tahun terakhir. Tanpa beliau, yayasan kami tidak bisa bertahan. Dan khusus untuk Radit, hampir seluruh biaya pengobatannya waktu itu berasal dari sumbangan Embok Nah. Gema tepuk tangan belum terdengar. Para tamu masih tercengang. Kamera terus menyorot wajah Bu Retno yang kini menunduk dalam-dalam. Presenter acara mencoba menyelamatkan suasana. Sungguh luar biasa. Embok Nah, apa yang membuat Anda terus membantu tanpa ingin dikenal? Tanya sang pembawa acara. Saya cuma pikir, kalau saya hidup susah, bukan berarti saya tak bisa membantu. Saya tahu rasanya kehilangan. Dulu, anak saya juga sakit dan tak sempat tertolong. Mungkin ini cara saya menebusnya, menolong orang lain agar mereka tidak kehilangan seperti saya. Jawab Embok Nah, matanya berkaca-kaca namun masih tegar. Tangis pun pecah. Para penonton di studio terisak. Bahkan Radit yang duduk di bangku depan bangkit dan berlari ke pelukan Embok Nah. Embok, saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih, ucap Radit dengan suara gemetar. Momen itu terekam sempurna oleh kamera televisi. Sejak acara itu ditayangkan, media sosial meledak. Tagar Embok Nah pahlawan sesungguhnya menjadi trending nomor 1 di Indonesia. Video cuplikan pidatonya ditonton jutaan kali hanya dalam hitungan jam. Tak hanya itu, berbagai yayasan sosial dan komunitas kemanusiaan mulai mencari sosok-sosok seperti Embok Nah. Orang-orang sederhana yang diam-diam menjadi tulang punggung kebaikan tanpa mengejar popularitas. Sementara itu, Bu Retno dan suaminya mendapat kecaman publik. Pernyataan tertulis yang berisi permintaan maaf beredar ke media, tapi tetap saja tidak mampu meredam kritik dari netizen. Banyak yang mengingatkan mereka tentang pentingnya menghargai setiap orang, tak peduli status atau penampilan. Di hari-hari berikutnya, rumah Embok Nah didatangi banyak orang. Beberapa hanya ingin bersalaman, ada pula yang menawarkan bantuan dan donasi. Namun Embok Nah menolak hal-hal berlebihan. Ia hanya meminta satu hal. Kalau kalian ingin bantu saya, bantulah tetangga kalian yang sedang kesusahan. Jangan tunggu kaya dulu baru mau berbagi. Beberapa bulan kemudian, Embok Nah diundang secara resmi oleh Presiden untuk menerima penghargaan Warga Teladan Pemersatu Bangsa. Ia datang dengan kebaya sederhana dan senyuman tulus seperti biasanya. Di acara itu, Radit memperkenalkan Embok Nah sebagai ibu angkatnya di hadapan publik. Tanpa beliau, saya mungkin tidak ada di sini. Bukan hanya menyelamatkan tubuh saya, tapi jiwa saya juga, ucap Radit. Kini seorang mahasiswa kedokteran yang terinspirasi jadi dokter karena pengalaman masa kecilnya. Kisah Embok Nah menjadi inspirasi di berbagai sekolah, ceramah agama, bahkan masuk buku pelajaran karakter di beberapa sekolah dasar. Ia tak pernah meminta untuk dikenal, tapi kebaikannya membuat dunia mengenalnya. Dan bagi banyak orang, Embok Nah bukan sekadar penjual sayur keliling. Ia adalah simbol dari ketulusan yang tak bisa dibeli dengan jabatan, pangkat, atau kemewahan. Tamat.